Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunia wad din. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah, amma ba'd. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu atii'ullah wa atii'ur rasul. Al-ayah. Hadirin ikhwati iman, Bapak Ibu jamaah Majelis Raudatul Jannah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Karena kita masih berada dalam suasana Idul Fitri, pertama-tama saya ucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima ibadah kita semua. Untuk selanjutnya, sebagaimana yang diumumkan oleh Ibu Ina, bahwa kajian perdana mungkin ya setelah libur Syawal, kita akan membahas ilmu usul fikih halaman 43 dalam catatan buku yang kita pelajari sebelumnya. Kita sudah masuk pada tema baru, yaitu mahkum alaih. Jadi judulnya adalah mahkum alaih. Mudah-mudahan bisa selesai dengan kaidah-kaidah hukum syar'i. Jadi pagi ini kita bahas dua tema. Yang pertama mahkum alaih pakai ain. Yang kedua kaidah-kaidah hukum Islam atau sering disebut hukum syar'i. Sebelumnya Bapak Ibu pernah mendengar mahkum alaih? Belum ya? Jarang-jarang pengajian temanya mahkum alaih, asing ya. Karena tema ini hanya ada di kajian ilmu usul fikih. Salah satu dari sekian banyak tema usul fikih membahas mahkumun alaih. Ini nyambung dengan hukum ya. Ada hukum, ada hakim, ada mahkum bih, ada mahkum alaih. Yang sudah dibahas sebelumnya, hukum sudah kita bahas, yaitu ketetapan, ketentuan yang Allah tetapkan bagi hambanya disebut hukum. Nanti yang sudah kita pelajari kan ada hukum taklifi, ada hukum wad'i, ada wajib, ada mandub, ada haram, makruh, dan mubah. Kemudian ada sabab, ada syarat, ada mani'. Kita juga sudah membahas tentang hakim. Hakim itu adalah Allah. Yang berhak menetapkan hukum hanyalah Allah. Kemudian kita juga sudah membahas mahkum bih. Mahkum bih. Ada macam-macam mahkum bih itu. Kemudian yang terakhir kemarin, azimah, rukhsah, sahih, fasid, batil, ada i'adah dan qada. Nah, adanya istilah-istilah itu dimaksudkan agar kita memahami
hukum Islam dengan benar. Jadi memahami hukum Islam dengan benar harus memahami istilah-istilah khusus. Nah, sekarang kita bahas mahkum alaih pakai ain. Yang dimaksud mahkum alaih adalah mukallaf. Pernah mendengar mukallaf, Bu? Pernah ya? Mukallaf itu secara arti bahasa yang diberi beban. Itu mukallaf. Yang diberi tugas. Itu namanya mukallaf. Nah, mahkum alaih adalah mukallaf yang diberi tugas melaksanakan hukum Allah. Yang memberi tugasnya siapa? Allah. Jadi Allah yang memberikan tugas kepada kita, kita yang diberi tugas, disebutnya mukallaf. Sejak kapan kita jadi mukallaf? Nah, gitu ya. Dan sampai kapan? Kita menjadi mukallaf sejak masuk usia baligh dan berakal. Makanya di sini yang disebut mukallaf itu adalah yang baligh dan berakal. Kita sudah berapa tahun, Bu, baligh dan berakal? Nah, sampai sekarang kita mukallaf bukan? Mukallaf. Kita punya tugas, kita punya beban untuk kita kerjakan dari Allah. Bagaimana cara Allah memberikan taklif tugas-tugas kita di dunia? Allah menyatakan dalam Al-Baqarah ayat terakhir, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, la yukallifullahu nafsan. Nah, prinsipnya ini. Prinsip. Allah tidak akan memberikan taklif kecuali kepada seseorang kecuali sesuai dengan kemampuan. Ini dasar. Dasar Allah memberikan taklif kepada kita sesuai kemampuan. Tidak ada taklif Allah yang di luar kemampuan. Contoh, tidak ada perintah Allah kita untuk bisa terbang. Ada nggak, Bu? Nggak ada. Kamu harus terbang ke udara. Caranya pikirkan sendiri. Ada nggak? Nggak ada. Itu di luar kemampuan kita. Tidak ada perintah Allah kepada kita supaya berenang di laut terdalam. Di luar kemampuan. Jadi taklif Allah kepada kita itu usaha sesuai dengan kemampuan. Ini jadi prinsip. Ketika kita tidak mampu melakukan satu perbuatan, lakukanlah sesuai kemampuan. Kan begitu taklifnya. Allah memerintah kita sholat sambil berdiri. Gak kuat, lagi sakit. Silahkan duduk. Duduk juga sakit, misalnya. Silahkan berbaring. Nah, ini yang disebut usaha itu. Kita tidak bisa mengeluarkan harta di jalan Allah karena tidak ada hartanya. Maka kita menjadi penerima harta. Nah, itu taklif dari Allah itu pasti sesuai dengan usaha, kemampuan. Nah, kita lihat penjelasannya. Syarat sahnya taklif. Jadi ada mukallaf, ada taklif. Bisa membedakan nggak, Bu? Ada mukallaf, ada. Kalau mukallaf kita, kalau taklif memberikan tugas, beban tugas kepada kita, itu namanya taklif. Seperti ginilah, tabligh dan mubaligh. Kalau tabligh pekerjaannya menyampaikan, kalau mubaligh orangnya. Pemberian tugas.
Nah, ya, pemberian dari Allah kepada kita namanya taklif. Kita yang diberi tugas disebutnya mukallaf. Bisa ya dibedakan ya. Jadi kalau taklif itu kata kerja, mukallaf itu orangnya. Sama seperti muslim dan Islam, mukmin dan iman. Ya, ada pekerjaan, ada orangnya. Jadi syarat sahnya taklif bagi mukallaf yaitu mukallaf harus memahami perbuatan yang dijadikan taklif baginya. Jadi sebelum kita mengerjakan tugas dari Allah, maka kita harus memahaminya dulu. Apa yang menjadi tugas. Paham sampai sana ya? Mudah ya? Misalnya, Allah memerintah kita beriman. Oh, berarti kita harus paham apa arti iman itu. Allah memerintahkan kita beribadah. Harus paham apa makna ibadah. Kalau mukallaf tidak paham tentang taklif, bisa dikerjakan nggak? Nggak bisa. Untuk memahami perlu apa, Bu? Ilmu tentang semua taklif harus kita pelajari agar bisa dikerjakan. Dalam rukun iman, rukun Islam, pelajari ilmunya. Makanya kedudukan ilmu dalam Islam didahulukan sebelum amal. Ilmu dulu, amal dulu. Ilmu. Ibu sudah beramal, ilmunya belum punya, diterima nggak amalnya? Nah, belum kalau tidak tahu ilmunya. Ya, tahu dari ustadz ilmunya, ustadznya tahu dari mana? Dari Quran dan ikuti, tidak masalah. Makanya kewajiban yang tanpa batas sampai wafat itu berilmu di antara. Karena seorang mukallaf harus memahami taklif, perbuatan yang menjadi taklif. Seorang mukallaf memahami khitab sesuai dengan kadar kemampuan. Khitab itu apa? Firman Allah. Khitab di sini ada Quran, ada hadis. Kita sebagai mukallaf harus paham apa isi dari Quran, apa isi dari hadis. Karena dari sanalah kita memahami taklif dari Allah. Oleh karena itu, orang gila, orang yang sedang tidur, orang yang lupa, anak kecil yang belum tamyiz. Tamyiz itu membedakan antara baik dan buruk, benar dan salah. Anak kecil yang belum tamyiz di dalam Islam tidak termasuk mukallaf karena mereka tidak memahami khitab taklif sebagaimana mestinya. Kita pakai contoh, Bu ya. Anak yang 5 tahun wajib sholat gak? Ulangi, anak yang 5 tahun wajib sholat gak? Kenapa? Belum balik, belum paham taklif, tidak tahu sholat itu seperti apa. Tapi orang tua yang 20 tahun punya anak, wajib gak memerintah sholat? Nah ini. Jadi dalam hadisnya kata Rasul, muru, perintahkan oleh kalian, auladakum, anak-anak kalian, bis sholat, untuk sholat. Wahum abna'u sab'i sinin. Nah, jadi intinya 7 tahun ya, 7 tahun. Jadi kata Rasul, perintahkan olehmu anakmu. Nah di sini ada perintah Allah kepada kita memerintahkan anak untuk sholat pada usia. Nah,
Kalau anaknya 1 sampai 6 tahun sudah ada perintah ini belum? Belum. Jadi ibu punya anak, punya cucu sampai di bawah 7 tahun tidak ada perintah untuk memerintahkan sholat kepada anak. Tapi kalau sudah 7 tahun, perintahkan anak itu untuk sholat. Kalau anak 8 tahun, 9 tahun belum sholat, yang dosa siapa? Nah, orang tua. Karena anak belum taklif. Nah, jadi syarat mukallaf itu harus paham. Kalau orang tua mampu memerintahkan anak untuk sholat, dapat pahala nggak? Dapat pahala. Jadi kalau anak 7 tahun sudah bisa sholat, yang dapat pahala siapa? Orang tua. Karena yang sudah mukallafnya orang tua. Sebaliknya, anak 7 tahun belum sholat, yang dosa orang tua juga. Nah, ini konsekuensi sebagai orang tua. Makanya Bu, nanti ada sedikit ini ya, tentang tauhid nih sedikit. Tentang bab akidah. Nanti di akhirat ada yang disebut kontoroh. Ada sirot. Sirotun. Jadi jembatan di akhirat itu namanya sirot. Bukan Siratal Mustaqim ya, beda. Saya lihat video sirot itu, Siratal Mustaqim itu beda. Rumah dengan rumah makan juga beda. Nah, jadi sirot itu jembatan menuju surga. Nah, kalau kontoroh ini jembatan ujungnya sirot. Menurut sebagian ulama, jembatan menuju surga. Nah, ini surga di sini. Jannah. Jannatun ya. Di sini surga. Nah, di sini surga, di sini sirot, kontoroh. Sedikit lagi mau ke surga. Orang beriman ini. Tapi banyak yang tertahan di sini. Kenapa tertahan? Ada saling menzalimi. Saling menzalimi di antara sesama. Di sini ketika kita punya musuh, punya masalah dengan manusia di dunia belum selesai, terbawa wafat, maka ditahan di sini. Sebelum masuk surga, setelah keluar dari neraka, ditahan dulu di sini. Termasuk hubungan orang tua dengan anak, hubungan suami dengan istri, hubungan saudara, hubungan teman, kerabat. Kalau punya masalah belum selesai di dunia, akan ditahan di kontoroh. Jadi kasurgana terlambat. Di kontoroh itu ada saling menuntut, saling menuntut. Makanya bapak ibu yang punya anak, punya cucu, kewajiban mendidik itu sampai wafat. Kewajiban mendidik bukan sampai menikah, bukan. Paham ya? Misalnya bapak ibu sudah punya anak, sudah berkeluarga, biarkanlah dia punya jalan hidupnya sendiri. Enggak begitu, itu nanti dituntut. Hati-hati. Misalnya ini, ibu sudah punya anak, usianya 30 tahun, belum bisa sholat. Berarti terlewat 23 tahun, gak diperintah sama kita. Dosa nggak? Orang tua tidak memerintah, padahal sudah 23 tahun, belum bisa sholat. Bagaimana cara melepaskan dari dosa itu? Ingat, bertobat, minta maaf, daripada dituntut di sini.
Misalnya anak tidak pernah sholat, nah di kantor teh ditaroskeun, Bu. Kenapa kamu belum bisa sholat? Ada, saya mah belum pernah diperintah orang tua, dituntut tuh di kantor. Nah, makanya ini hati-hati dengan hak orang lain, termasuk hak anak itu mendapatkan pendidikan dari orang tua. Nah, itu sedikit tentang alam akhirat. Nah, kita lanjutkan. Jika anak kecil yang sudah mencapai tamyiz, jadi tamyiz itu kesadaran, mengetahui dia yang baik dan buruk, yang benar dan salah, itu tamyiz namanya. Walaupun dia memungkinkan untuk membedakan sebagian sesuatu, dia termasuknya tamyiz nakis. Jadi tamyiz nakis itu belum 100% menjadi mukallaf, baru tahunya sedikit. Kalau di usia mungkin sebelum balik aja, sebelum balik maka belum disebut mukallaf. Kalau di kita indikator sudah balik itu kalau apa? Mimpi basah, ihtilam. Nah, sudah ihtilam. Kalau perempuan berarti sudah haid. Itu mengukur bagaimana seseorang disebut mukallaf. Nah, berikutnya ada hadis dari Nabi SAW bagaimana kondisi orang yang belum mencapai balik. Kata Nabi, rufi'al qalam an salasin anin naim hatta yastaiqidho. Diangkat pena, terbebas dari kewajiban, maksudnya untuk 3 kelompok. 1, anin naim hatta yastaiqidho, orang yang tidur sampai dia bangun. Orang tidur melakukan kebaikan, dapat pahala nggak? Sekali lagi ini. Orang tidur ikut Jumatan, dapat pahala nggak? Begitu dia datang Jumat, can adan geus neangan tihang gitu. Begitu bangun sudah sholat, dapat pahala nggak? Berarti harus gimana? Mengulangi. Lamun tidurnya ti awal ke akhir. Tapi kalau tidurnya dari innal hamdalillah, dia mengikut tapi sebagian. Jadi pahalanya tidak 100%. Sama dengan ikut pengajian, ti awal ke akhir nunutan. Dapat pahala enggak? Dapat pahala dari berangkatnya. Lumayan. Ya. Jadi orang tidur, di mana berbuat kebaikan tidak ada pahala, di mana berbuat keburukan tidak berdosa. Ibu misalnya tidur dengan suami di kamar sampai, atau gini, orang tua tidur dengan anaknya, anaknya katindihan maut, misalnya itu kan tidak mustahil. Dosa gak orang tua? Tidak dosa, karena sedang tidur. Bisa jadi itu terjadi kan? Bisa jadi. Saking timbrana orang tua, anaknya katindihan maut, maka saat itu tidak termasuk membunuh karena sedang tidur. Nah itu. Yang kedua, yang tidak terkena taklif, bukan mukallaf, adalah as-sobi hatta yahtalim. Anak kecil sampai dia ihtilam. Ihtilam sudah jadi bahasa fikih ya. Jadi ihtilam itu apa, Bu? Bermimpi basah. Makanya bagi yang punya anak laki-laki ditanya tiap setelah bangun tidur, mimpi gak? Kalau ternyata mimpi basah, oh kamu sudah balik. Nah, dia berikan pendidikan ya.
Nah, jadi diberikan pendidikan di sana. Kamu sudah balik, kamu sudah terikat pahala, terikat dosa. Tugas selanjutnya ya belajar agama terus. Ya. Lalu di kita rata-rata belajar agamanya masih tradisional, bukan apa? Bukan sesuai petunjuk Quran hadis. Nah, maka orang tua punya peran penting untuk terus mengajarkan pendidikan agama. Jadi gini, kebutuhan agama itu kebutuhan paling primer, paling utama. Sesibuk apapun orang, selama dia hamba Allah, tidak bisa lepas dari agama. Karena statusnya sebagai mukallaf. Jadi status sebagai mukallaf itu mengikat seumur hidup. Beda dengan status manusia sebagai karyawan. Karyawan teh kalau di tempat kerja, di rumah kan beda lagi. Walaupun sebagai karyawan, sebagai orang tua, sebagai anak misalnya. Ketika dia hamba Allah, dia tetap sebagai mukallaf. Dan mukallaf itu mengikat dirinya untuk melaksanakan hukum Allah. Tidurnya harus menggunakan hukum Allah. Makan minumnya menggunakan hukum Allah. Itu mukallaf. Jadi harus tahu hukum Allah dalam segala urusan. Coba Bu, urusan manusia yang mana yang tidak diatur oleh Allah, ada nggak? Ayat ya Bu. Urusan orang, urusan kita yang Allah tidak mengaturnya, ada nggak? Nah, semua urusan manusia ada aturannya dari Allah. Mau masalah tidur, masalah makan, masalah masuk WC saja ada di sana. Masalah berpakaian, masalah rumah tangga, apalagi masalah besar ekonomi, pendidikan, sosial, seluruh diatur. Dan seorang mukallaf harus mentaati hukum Allah. Nah itu ya. Yang ketiga, yang tidak terkena kewajiban hukum Allah itu adalah anil majnun, orang yang gila hatta yafiqa, sampai dia sadar. Makanya nanti di kalangan para ulama ada pembahasan khusus orang gila itu ke surga atau ke neraka, itu dibahas. Termasuk anak kecil yang wafatnya ketika masih kecil, ke surga atau ke neraka. Itu ada pembahasannya. Yang saya baca ke surga tapi di akhir. Surganya berbeda dengan orang beriman. Selanjutnya, nah ini syarat-syarat mukallaf. Nah ini sangat penting nih. Karena memahami ini akan berpengaruh terhadap pemahaman fikih. Seorang mukallaf yang melaksanakan syariat Islam harus memenuhi persyaratan sebagai berikut. Ada 6 ya. 1, mukallaf adalah orang yang hidup. Tidak ada taklif bagi mayit, dan taklif tidak ditujukan kepada mayit. Dari poin 1 Bu, kita pemahami begini. Ini dari poin 1 nih. Kalau orang sudah jadi mayit, masihkah ada kesempatan beramal? Kata Rasul, in qata'a anhu amalu, terputus amal. Kecuali ketika hidup dia punya 3 amal istimewa. Masih ingat apa saja? Sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, anak soleh yang. Nah, jadi ini investasi terbaik sampai akhirat. Kita punya harta, sisihkan untuk jariyah yang diwakafkan, mau pesantren, mau masjid, mau sosial dan sebagainya. Karena ini yang terbawa mati itu yang ini. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Terbatas harta, punya ilmu, manfaatkan ilmunya. Yang ketiga, anak yang soleh.
Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana orang yang sudah wafat ingin dapat pahala kurban? Ada kesempatan nggak? Nggak ada, sudah jadi mayit. Sepanjang dia tidak punya niat ketika hidup. Kecuali, nah ada pengecualian. Bapak Ibu sudah tua begini misalnya, ada wasiat. Wasiatnya ke anak, ke ahli waris misalnya. Ingin kurban. Kalau di tahun wafatnya Bapak Ibu, itu sah nggak kurbannya? Sah nggak? Itu disebut wasiat. Wasiat itu harus dipenuhi sebelum membagi waris. Jadi ini pentingnya wasiat. Wasiat itu apa secara bahasa? Pesan-pesan terakhir, khawatir tidak bertemu lagi, itu wasiat. Jadi kalau wasiat itu abdi bade nitip pesannya, iya A B C D bisi engke tepenak deui, teh itu wasiat. Pesan menjelang wafat. Kan kalau sudah wafat tidak akan bertemu lagi. Nah, Bapak Ibu yang sekarang masih diberi jatah usia, banyak harta, sedikit ahli waris, menurut agama berwasiat. Kalau banyak ahli waris, sedikit harta, tidak wajib. Jadi wasiat itu bisa wajib, bisa sunnah. Apa isi wasiatnya? Kebaikan kita apa kalau kita sudah wafat? Misalnya wasiatnya, mun bapa maut eta harta seperti lu wakafkeun kanggo masjid anu, kanggo pesantren anu. Maka ahli waris wajib menjaga wasiat sebelum bagi waris. Paham ya? Karena kalau tidak ada wasiat, tidak dianggap ada hukum. Ini dikaitan dengan poin 1 nih. Kalau orang sudah jadi mayit, tidak ada wasiat lagi. Ketika hidup, dia tidak punya wasiat, ahli waris tidak usah kreatif. Maksudnya gimana? Gini, contohnya. Ini yang sering masuk pertanyaan ya. Termasuk salah satunya di Sarijadi ada yang bertanya. Ada orang yang mau berkurban atas nama orang tua. Boleh nggak tuh? Nah, pertanyaannya, kurbannya atas nama orang tua atas dasar apa? Atas dasar wasiat, tunaikan. Atas dasar apa? Ah, iya mah kebaikan saya. Nggak bisa. Yang namanya mukallaf harus yang hidup, bukan yang sudah mati. Paham ya? Nah, sekarang ngeri juga ada badal haji, badal umroh ya. Sampai saya kemarin lihat flyernya ada itu. Badal sertifikatnya ada sampai. Padahal badal haji itu atau badal umroh itu kalau sudah mayit, sudah jadi mayit, tidak ada kewajiban untuk haji atau selesai. Nah, ini sini pentingnya poin 1 itu. Tidak usah yang hidup punya inisiatif kreatif ingin beramal atas nama yang mati, karena yang mati sudah bukan mukallaf. Pertanyaannya, bagaimana caranya yang wafat ingin tetap dapat pahala? Yang 3 tadi, selain yang 3, yang paling dibutuhkan oleh yang sudah wafat itu adalah maghfirah dari yang hidup. Jelas ya? Jadi kalau sudah wafat, bukan perlu amal soleh lagi, dah sudah selesai. Apa yang dibutuhkan? Maghfirah Allah. Dari mana maghfirah Allah ditemukan? Dari doa orang-orang beriman. Makanya para nabi berdoa, minta ampun kepada Allah, termasuk bagi yang sudah wafat orang beriman. Jadi butuh apa? Butuh maghfirah. Tidak butuh sholat, tidak butuh haji, tidak butuh kurban. Sudah selesai bagi yang mati. Yang dibutuhkan adalah maghfirah.
Nah, cara maghfirahnya itu dengan membaca doa-doa yang isinya maghfirah. Tidak perlu kreatif, tahlil itu tidak ada. Makanya doanya apa? Banyak. Rabbana ighfir lana wali ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Jadi kalimatnya Rabbana, ya Allah, ighfir lana, ampuni kami, Rabbana ighfir lana wali ikhwanina, saudara-saudara kami. Yang mana? Alladzina sabaquna, yang mendahului kami. Jadi yang dimaksud mendahului kami itu yang sudah wafat. Nah itu doanya. Jadi Bapak Ibu punya orang tua, punya pasangan, ingin mendoakan, itu salah satu yang sesuai. Alladzina sabaquna bil iman wala taj'al fi qulubina ghillal lil ladzina amanu Rabbana innaka raufur rahim. Makanya ini doa yang sangat dibutuhkan yang sudah wafat. Kalau sudah wafat ya tidak butuh sholat, tidak perlu sedekah atas nama almarhum, karena sudah bukan mukallaf lagi. Yang kedua, syarat mukallaf itu adalah orang yang balik dan berakal. Nah, balik dan berakal ini syarat bagi mukallaf. Yang ketiga, mukallaf adalah orang yang paham terhadap hakikat taklif, tata caranya, dan rincian-rinciannya. Ketika Allah mengharamkan babi misalnya, maka mukallaf harus mengetahui hakikat babi. Allah mengharamkan zina, harus dipahamkan apa itu zina. Allah mengharamkan kita mencuri, dipahamkan apa itu mencuri. Dan yang lainnya. Jadi yang ketiga, kaitannya dengan ilmu fikih. Supaya kita paham taklif, maka harus belajar ilmu fikih. Karena di fikih itu dibahas bagaimana sholat, bagaimana wudhu, bagaimana tayamum, bagaimana mandi, bagaimana mengurus jenazah, berzakat, saum, itu dibahasnya di fikih. Dan seorang mukallaf harus paham. Tidak lagi atas dasar apa? Pelajaran ke SD. Kan banyak yang tata cara wudhu dan sholatnya pelajaran SD. Nepi ka ayeuna can rubah kitu keneh. Tidak ada peningkatan ilmu. Saya juga waktu sekolah SD, ketika diajar sholat, diajarnya usholi kan. Padahal nggak ada dalil usholi itu. Nah, untung seimbang dengan pelajaran agama di pesantren, diniyah. Oh, nggak ada usholi. Nggak ada nawaitu itu. Karena urusan niat itu urusan hati. Nah, makanya belajar di kita ya, di Indonesia, belajar agamanya masih atas dasar tradisi atau budaya. Nah, maka harus mulai merubah cara pikir. Oh, perlunya ngaji itu di sini. Ya. Makanya orang-orang yang sehariannya sibuk bekerja, sibuk mencari harta, mau sampai kapan itu? Kapan mau ngaji supaya ibadah benar, supaya melaksanakan hukum Allahnya sesuai dengan syariat. Yang keempat, mukallaf memiliki ikhtiar. Ikhtiar di sini maksudnya apa? Ada maksud dan niat. Hadisnya yang mana? Innamal a'malu. Ibu sholat 2 rakaat. Sholat apa? Tergantung niatnya. Jangan kita sholat tidak tahu ini sholat apa. Tidak sah itu. Sholat 2 rakaat. Ibu sholat naon? Imah sholat lah. Ayo, nggak bisa. Yang namanya sholat pakai niat. Yang namanya niat tahu ilmunya ini sholat apa. Sholat yang 2 rakaat itu banyak.
Ada yang wajib, namanya sholat subuh kan gitu. Ada yang sunnah yang banyak. Ada syukrul wudhu, ada tahiyatul masjid, ada sholat duha. Nah, jadi orang yang melakukan satu amal, tanamkan dalam diri niatnya. Ibu mengeluarkan harta dari dompet, niatnya apa? Beda-beda. Aya nu infak, aya mah wakaf, aya mah sedekah, aya mah hibah, ieu mah wadiah, ieu mah ijarah, macam-macam. Sebelum dikeluarkan harus tahu ikhtiar, maksud dan niatnya apa. Sebelum tahu maksud dan niat, tahu apa dulu? Ilmunya, dalilnya yang mana. Ya. Jadi ulah kieu abdi nitip infaknya, ieu nitip artos ka amil zakat. Bu artos naon ieu teh? Ah teh langsung panitia weh. Nggak bisa. Panitia jadi bingung. Harus jelas dulu. Yang terakhir, yang kelima, mukallaf mengetahui apa yang diperintahkan. Jadi harus tahu. Saya sering mengingatkan dan mengajak, sebisa mungkin amal kita yang baik itu tahu dalil. Kurang teh ngamalkan ayat nu mana itu. Kita mengerjakan satu kebaikan sedang mengamalkan ayat mana, hadis mana. Nah, mukallaf harus tahu itu. Jadi bukan atas dasar adat, tapi atas dasar ini syariat. Ari makan-makan syariat adat. Ulang lagi nih. Makan-makan syariat adat. Tergantung niat itu mah. Oh. Tergantung niat. Ada yang memang itu adalah adat, budaya, ada yang memang disyariatkan. Tergantung niat orang yang mau makan-makan. Iya mau makan-makan dalam rangka syukuran atas keberhasilan, kesuksesan. Oh itu syariat. Wa amma bi ni'mati rabbika, bisa itu syariat. Ayo makan-makan ya we lah ramean, itu adat berarti. Karena kalau niatnya adat dan syariat itu kaitannya dengan pahala dan tidak. Melaksanakan budaya dapat pahala tidak? Tidak. Itu makan dari manusia. Dapat pahala itu kalau dari Allah. Perintah Allah. Itu ya. Memberi makan adat syariat. Tergantung niat, betul. Iya mah memberi makan teh lantaran karunya cenah kita di pasihan tuang tapi karunyaeun cenah eta mah lain syariat. Tapi memberi makan yang syariat itu ini perintah Allah, perintah Rasul. Wa'at imut ta'am kata Rasul. Berilah makan. Bisa dibedakan ya. Jadi nomor 5, mukallaf tahu apa yang diperintahkan. Tahu apa yang diperintahkan itu berdasarkan dalilnya. Makanya kenapa kita ngaji tidak berhenti, ya supaya tahu dalil-dalil yang belum kita tahu. Cek ustad, ya ustad ya ngaji wae teu eureun-eureun, cek ustad teh. Yang ngaji mah tong eureun gitu. Ngaji itu tidak ada henti. Karena bisa jadi ada dalil-dalil yang belum kita tahu. Atau kita tahu amalnya, tidak tahu dalilnya. Dengan mengkaji, kita jadi tahu amal ini ternyata dalilnya ini. Nah itu. Yang terakhir, nomor 6, seorang mukallaf itu harus beragama Islam. Makanya orang kafir itu mukallaf bukan? Bukan. Orang kafir itu tidak ada kewajiban sholat. Tidak ada kewajiban zakat. Tidak haram zina bagi mereka. Enak tidak? Berdosa bukan karena meninggalkan sholat. Berdosa karena kafirnya. Jadi orang kafir itu ya tidak perlu dihisab. Apa yang mau dihisab? Yang dihisab itu orang yang muslim.
ditimbang baiknya berapa, buruknya berapa. Nah itulah 6 syarat-syarat seseorang disebut mukallaf. Orang hidup, balik dan berakal, paham taklif, punya maksud, punya niat, tahu perintahnya, dan dia beragama Islam. Nah itu sampai nomor 6 ya. Ini nomor bagian apa ini? C. Ini perlu apa ini? Penjelasan yang mendalam. Sementara sampai sana dulu, Bu ya. Kalau ada pertanyaan dipersilahkan. Jadi ditandai sampai nomor 6. Karena nomor bagian J ini walaupun bahasanya bahasa Indonesia, tapi penjelasannya perlu mendalam. Maka dipersilahkan kalau ada pertanyaan. Ini ya. Selain masalah bahwa orang tua itu wajib mengajak anaknya untuk sholat, lantas permasalahan apa lagi? Ya. Masalah apa saja yang saling menuntut ya? Apa saja masalah yang orang-orang saling menuntut? Maka masih ada? Cekap ini ya. Jadi gini, dalam hadisnya ya, saya bacakan hadis lengkapnya. Kata Rasul, idza khalusal mu'minun minan nar, jika orang beriman itu selesai dari neraka, ini hadis ini ya, kemudian mereka akan ditahan, hubisu bikontoroh, hubisu teh ditahan dulu. Kenapa masuk neraka? Ada dosa yang belum tobat, ada dosa yang belum istighfar, itu yang menyebabkan masuk neraka. Jadi kalau kita wafat membawa dosa, pasti neraka dulu. Nah setelah selesai, kata Rasul, hubisu bikontoroh, ditahan di kontoroh, yaitu sebelum ke surga. Ada apa di sana? Ada mazolim. Mazolim tuh saling zolim. Kita kan hidup tidak sendirian ya. Posisi kita aja. Satu, ketika lahir kita berposisi sebagai anak. Ketika menikah berposisi sebagai suami istri. Ketika punya anak posisi sebagai orang tua. Bekerja kepada orang lain sebagai karyawan. Punya teman sebagai teman. Punya adik kakak sebagai saudara. Jadi banyak posisi. Nah, ketika kita tidak menunaikan hak atau tidak memenuhi kewajiban tidak memenuhi kewajiban ke orang tua, tidak memenuhi kewajiban kepada suami istri, tidak memenuhi kewajiban kepada anak, tidak peduli terhadap saudara, ada masalah dengan teman, dengan tetangga, itulah yang menyebabkan tertahan. Ada kezoliman. Kezoliman itu terkait dengan apa? Nah, di sini ada 3. Jadi ada 3. Ada 3 yang tidak yang dirusak. 1, harta. 2, darah. 3, kehormatan. Jadi 3 hal ini tidak boleh diganggu sesama muslim. Rasul mengatakan haram. Haram di sini maksudnya tidak boleh dirampas. Termasuk sebagai orang tua tidak memenuhi kewajibannya, bukan hanya dalam urusan sholat. Dalam urusan memberi nafkah, dibiarkan terlantar, dosa. Zolim kan? Zolim. Orang tua, anak tidak mau berbakti kepada
orang tua melawan dan sebagainya. Nah, di sini jadi pengadilan Allah itu pengadilan yang seadil-adilnya. Ketika orang tidak bisa menyelesaikan urusan sesama di dunia, maka Allah yang menyelesaikan di akhirat. Mending di dunia, mending di akhirat. Nah, makanya orang-orang yang sudah menjelang ya, tutup usia, perhatikan masih tidak punya masalah dengan manusia lain. Jangan mati membawa masalah dengan orang lain karena akan dituntut di kontol. Makanya ada doa, Bu. Apa ya doanya? Allahumma inni as'alukal mu'afat fid dunya wal akhirah. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu al-mu'afat, saling memaafkan atau saling memberikan keselamatan. Jadi kita menyelamatkan orang lain pun selamat dari kita. Itu mu'afat. Fid dunya wal akhirah, di dunia dan di akhirat. Itu doanya pendek tapi maknanya sangat mendalam dan sangat kita butuhkan. Kan orang muslim itu harus menyelamatkan orang muslim lainnya dari lisan dan tangannya. Jadi urusan sholat mah contoh. Termasuk urusan lain adalah urusan nafkah, urusan pendidikan. Jadi ini hanya contoh yang paling penting. Perhatikan urusan sholat. Dalam menyelesaikannya itu bagaimana? Kan kita sudah masuk neraka, udah habis urusan. Ini masih ada dosa. Iya, itu memperlambat. Kalau sudah dituntut ya berarti dihapus lagi. Tadi udah masuk neraka. Iya, dibersihkan lagi, Bu. Masih ada tuntutan lagi. Betul. Iya, hudzibu. Jadi hudzibu itu dibersihkan lagi dengan apa? Dengan azab kalau ngebersihkan. Kenapa tidak sekaligus waktu masuk neraka? Iya, itu hak Allah itu. Kenapa tidak sekalian? Saking menunjukkan saking beratnya berurusan dengan manusia. Kalau berurusan dengan Allah, ya dengan Allah saja. Kalau berurusannya dengan manusia, selesaikannya di akhir. Sangat bisa. Nah, betul. Sepanjang kita masih hidup, ingin selesai urusan dengan manusia, hutang dibayar gitu ya. Punya kesalahan, menyakiti, minta maaf. Wah, itu saling memaafkan itu betul-betul. Selamat. Minta maaf, kan kalau ada yang meninggal tuh hapuntennya ya, hapuntennya dimaafkan, tapi kalau berhutang tetap dibayar. Tidak dengan maaf, lebih berat. Misalnya dibayar sama permintaan maaf, apakah itu menolong mayit? Gimana? Oh, menolong si mayit. Terputus amal. Kecuali dia punya pesan terakhir yang positif. Tetap yang namanya husnul khotimah itu ada wasiat-wasiat terakhir. Makanya pelajaran kita bagi kita yang masih hidup, sebelum menghadap ke hadirat Allah, selesaikan dulu nih wasiat yang penting. Coba punya wasiat kebaikan, tidak harus urusannya harta aja wasiat. Wasiat kalau saya pernah bersalah ke orang ini, minta maaf. Kalau nggak sadar, gimana? Kalau kita nggak sadar menyakiti perasaan orang lain. Nah, itu yang dimaafkan. Makanya itu ada doanya. La tu'akhidna in nasina aw akhtana. Bisa jadi pernah salah kan lupa gitu. Doanya yang itu. Tercover oleh doa itu. Yang bersangkutan
Nah, berarti ini sudah langsung dengan Allah urusan. Mudah-mudahan ya Allah, innasina au akhtana tadi. Lupa kita tidak sempat meminta maaf, orangnya sudah wafat gitu. Padahal saya sudah nyari-nyari orangnya belum ketemu misalnya. Nah, Allah Maha tahu. Yang penting adalah kebersihan hati kita, benar-benar ingin meminta maaf atas segala salah. Nah itu. Jadi berurusan dengan manusia mah, nah di sini ditahan heula gitu ya. Nah betul. Mirip dengan muflis. Kalau muflis itu orang yang bangkrut tapi banyak kezaliman kepada orang lain. Itu ada perhitungan juga. Makanya hadis ini sejalan semakna dengan hadis muflis yang bangkrut. Dia punya sholat, punya zakat, punya saum, tapi mencaci, mengambil harta, menumpahkan darah, menuduh orang-orang yang dizalimi. Semuanya bisa selesai dengan saling memaafkan, saling menyelamatkan. Terus mau teh tenang ibu, namun berurusan dengan manusia. Termasuk dengan ahli waris kita. Itu dulu barangkali ya. Sudah masih ada atau masih ada? Yang Robbana Gfir lana ya? Al-Hasyr ayat 10. Silakan. Al-Hasyr. Al-Hasyr itu surat ke-59. Sabaquna bil iman illal lilladzina amanu. Kalau yang mu'afat al-mu'afat saling menyelamatkan. Belum. Catat di kalender Bu, yang kan gitu kan, jadi ibu ngapalkannya gitu. Kalau ibu ngapalkan gitu pasti bagus. Apa tadi? Al-Hasyr ayat itu kepentingannya apa? Agar dosa diampuni, baik dosa sendiri atau dosa orang lain. Sama ini Bu, anak yang nah ini bisa yang kalau mendengar kematian ada yang wafat itu bukan hanya innalillahi, tambahan ini Allahumma gfirli, ya Allah ampunilah aku walahu, dan ampunilah dia. Pendek ya, tapi ini tidak populer. Yang populernya innalillahi. Innalillahi itu refleksi tauhid aja, tidak ada doa di situ. Ya, kalau itu jadi musibah bagi kita. Kalau tidak kenal kan tidak jadi musibah. Ada yang mati tapi kitanya nggak kenal, jadi musibah nggak? Enggak. Musibah itu kalau kita merasa kehilangan. Kalau tidak merasa kehilangan, bukan musibah. Nah ini untuk apa? Kalau kita mendengar ada yang wafat, Allahumma gfirli walahu, ya Allah ampunilah aku dan dia. Kemudian kita ingin saling memaafkan, saling menyelamatkan. Allahumma, nah, ya Allah sungguhnya ini, Allahumma ini as'aluka al-mu'afat. Mu'afat itu saling menyelamatkan, saling memberi keselamatan. Fi dunya wal akhirah, di dunia dan
Jadi kita ingin selamat tuh di dunia dan akhirat, diri kita dan orang lain, saling menyelamatkan. Jadi kan kasurgana ge ngeunah Bu gitu. Teu aya nu disakiti, kita tidak disakiti. Nah, yang Robbana ighfir lana itu Al-Hasyr ayat 10. Itu doa yang dari Quran secara langsung bagi yang sudah wafat. Robbana ighfir lana, diri kita dulu, kemudian wali ikhwanina, dan saudara-saudara kita. Termasuk wali ikhwanina itu orang tua, saudara, keluarga, ya, orang beriman, alladzina sabaquna bil iman. Cekapelannya punya. Barangkali itu dulu yang bisa dibahas pada pertemuan ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa kita dan menerima setiap amal soleh ibadah kita semua. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.